Halo kaum intelektual sekalian. Guys, lagi dan lagi Donald Trump melakukan ancaman penyerangan terhadap Iran. Wow, gila, 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 gila. Namun, penyerangan kali ini diintervensi oleh negara-negara Arab seperti Arab Saudi, ya, Qatar, Dubai, dan sebagainya. Bahkan ya, MBS dan kawan-kawan memohon-mohon sama Donald Trump supaya Iran jangan diserang lagi. Kasihan Iran, kata MBS. Jadi guys, ternyata MBS itu punya rasa kasihan juga ya terhadap Iran ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan di Konoha itu kan warga Konoha mengatakan bahwa Iran itu luar biasa, perkasa, nggak mungkin kalah dan sebagainya. Tapi kan kalau saya perhatikan dalam situasi kali ini, Iran itu kan mohon maaf ya, seperti terjepit gitu ya. Jadi suka-suka Amerika. Kalau Amerika nyerang Iran, sok gitu. Silahkan gitu. Nggak ada perlawanan. Jadi guys, tanpa kita sadari, Iran itu kalau dalam pertarungan, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mohon maaf bagi pendukung Iran ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kalau saya perhatikan dalam pertarungan kali ini, ya suka-suka Amerika, Iran sudah terkepung gitu. Ibarat main sepak bola itu, pasukan Iran itu sudah di gawang semua gitu. Ya, pemain Iran itu sudah di gawang semua ya, ngejaga gawang gitu. Nggak pernah nyerang gitu, nggak bisa nyerang. Ya suka-suka Amerika kalau mau nyerang, nyerang gitu ya. Ibarat UFC, posisi Iran itu sudah kunci. Ya, Amerika mau mukul apa enggak, terserah Amerika gitu. Itu fakta yang sebenarnya guys. Ini emang agak terlihat sadis ya, tapi gini guys, ya saya tidak mau memojokkan siapapun di sini ya, biar kita pahami gitu di mana kesalahan Iran, kenapa Iran itu kalah, kenapa Iran itu terpojok, kenapa Iran terkunci dan sebagainya, biar kita pahami gitu ya dari sudut pandang keilmuan. Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, kenapa Donald Trump itu pengen menyerang Iran kembali. Apakah ada motif lain? Kemudian kenapa MBS mohon-mohon terhadap Donald Trump supaya Iran itu tidak diserang kembali? Kemudian kenapa Iran itu bisa kalah? Padahal dulu Iran nantangin Amerika untuk perang. Ketika sekarang perang, mereka mengatakan, oh kita adalah korban gitu. Jadi apakah ini termasuk playing victim atau tidak? Di video ini akan saya bongkar sampai ke akar-akarnya. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi guys, kesalahan terbesar Iran itu adalah mereka terlalu berhalusinasi bahwa militer mereka itu kuat, militer mereka itu luar biasa. Padahal China dan Amerika ketika mereka mengembangkan teknologi yang sangat luar biasa, katakanlah B2 Spirit misalnya, penemuan-penemuan yang mutakhir misalnya, apakah mereka berkoar-koar? Enggak. Bahkan B2 Spirit itu enggak terlalu di demo gitu ya, nggak terlalu dipamerkan ke luar negeri ya, atau nggak dijual ke negara-negara sekutu gitu. Kenapa Amerika bisa menciptakan B2 Spirit, teknologi dan sebagainya gitu ya? Kenapa angkatan udara Amerika itu luar biasa? Kenapa? Karena mereka itu bekerja dengan senyap gitu, nggak koar-koar seperti Iran gitu ya. Iran itu kan dari dulu koar-koar, matilah Amerika ya, sedikit-sedikit mengutuk Amerika, sedikit-sedikit mengutuk Amerika, terlalu cerewet. Kalau kata Pak Rizal Malaranggeng, Iran itu terlalu cerewet. Seperti emak-emak gitu ya, terlalu cerewet. Sehingga apa? Sehingga Amerika kan bisa kehabisan kesabaran juga kan. Bayangkan kalau tiap tahun itu dikata-katain. Kalau misalnya mengatakan, oh Iran itu kan sebenarnya korban dari mana? Mereka juga melakukan kejahatan juga kok. Sama aja sebenarnya. Mereka saling baku hantam kok. Cuma karena Iran itu seiman dengan kita, maka kita bela-bela Iran. Bayangkan kalau Iran itu beda agama dengan kita. Iran beragama Buddha, agama Hindu misalnya. Apakah kita akan membela Iran? No. Kita tidak akan membela Iran, kawan-kawan. Enggak. Ini karena faktor daripada seiman. Karena apa? Karena saya mengalami. Jadi berkali-kali saya mengatakan, saya dulu mabuk agama guys. Beneran. Serius. Nggak bohong. Jadi kondisi orang yang mabuk agama itu, otaknya itu ada sesuatu hal yang bergeser gitu dalam otak orang yang mabuk agama. Ciri-ciri orang yang mabuk agama itu biasanya
mereka itu punya bias seiman. Ya, orang yang mabuk agama itu gini, dia punya temen nih, 2 orang nih, ya. Terus kedua orang ini beda agama gitu. Dan biasanya orang mabuk agama itu akan lebih milih temen yang seagama dengan dia, walaupun yang seagama dengan dia ini adalah orang yang jahat gitu, orang yang melakukan ketidakjujuran gitu, bohong dan sebagainya gitu. Tapi terus dibela mati-matian, sama seperti Iran. Iran juga seperti itu. Walaupun Iran itu jahat, terus dibela mati-matian. Karena apa? Karena kondisi kita. Jadi ini sebenarnya nggak ada masalah benar atau salah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Iran itu yang benar, nggak bisa seperti itu. Ini tergantung kita, diri kita. Kita nggak bisa mengontrol diri kita. Warga Konoha itu nggak bisa mengontrol dirinya, ya mereka berpihak pada Iran itu karena seiman gitu, karena seagama. Gak ada alasan lain. Dan pengamat-pengamat nggak pernah ngomong seperti ini. Ya, nggak ada. Kalau Iran itu beragama Sundawitan atau agama lokal, kita nggak akan belain Iran kok. Kita akan nggak peduli gitu ya, ngapain gitu. Karena seiman, seagama. Berkali-kali saya mengatakan seiman, seagama. Karena saya mengerti kondisi orang yang mau agama. Di Konoha itu ada sekitar kurang lebih 50 juta. Menurut keyakinan saya, 50 juta lebih orang yang mabuk agama. Kayaknya lebih deh, 100 juta orang ada yang mabuk agama gitu. Ya, orang yang mabuk agama itu nggak bisa berpikir rasional. Dia nggak bakal adil gitu. Orang yang mabuk agama itu nggak bakal adil. Bukan berarti semuanya seperti itu ya. Tapi biasanya dia akan berpihak pada yang seagama, seiman. Dan ini tidak bagus. Bagi apa? Bagi bangsa kita. Bayangkan kalau pemimpin kita itu berpihak pada yang seagama gitu. Sehingga apa? Sehingga ya negara kita nggak maju gitu. Kalau kita berpihak pada yang seiman gitu. Inilah sebenarnya yang dihindari oleh negara-negara maju gitu. Kenapa negara maju itu rata-rata sekuler? Kenapa? Inilah yang dihindari. Bias seiman, bias agama. Ya, waktu saya dulu mau agama itu ketika ada orang yang mengkritik agama saya gitu ya. Saya tuh pengen ngebunuh gitu ya. Pengen ngambil senjata apa segala macam gitu. Tapi ketika ada yang muji-muji ya, misalnya ada orang bule muji-muji, kemudian ada orang lain misalnya memuji-muji agama kita, maka kita akan senang melayang-layang gitu. Jadi orang yang mabuk agama itu orang yang anti kritik. Inilah penyakit bangsa kita sebenarnya, mabuk agama. Ya, tapi orang yang mabuk agama itu nggak sadar dia mabuk agama. Cara ngetes orang yang mabuk agama itu gimana? Cara ngetes orang yang mabuk agama itu dalam memilih pemimpin. Jadi kalau kita lebih memilih pemimpin yang seiman dengan kita walaupun nggak bisa kerja, kita nggak milih yang beda iman dengan kita walaupun jujur, nah di situ tuh ngetesnya. Pertemanan ya, lingkungan ya. Kemudian kalau dia nggak mau berteman dengan orang yang beda agama, ya kemudian berbeda pendapat, dia nggak terima, nah ini orang yang mabuk agama. Kenapa banyak orang yang mabuk agama di Konoha? Ya karena dari kecil kita diajari mabuk agama. Dari kecil kita diajari mabuk agama. Udah jujur aja deh. Dari kecil lingkungan kita kan selalu ngata-ngatain agama lain kan. Saya juga ngalami sendiri kok. Ya lingkungan waktu kita kecil kan ada kan semacam olok-olokan ya terhadap agama tertentu ya. Udah jujur aja deh, gak usah ditutupi. Ada kok seperti itu. Saya tuh orang yang sangat penasaran gitu. Secara antropologi setiap negara seperti itu guys. Setiap suku, setiap bangsa. Jadi kalau misalnya Anda suka ngata-ngatain agama lain, percayalah, agama lain juga ngata-ngatain Anda. Itu fakta di Konoha yang jarang kita sadari. Ya. Kemudian kondisi orang yang mabuk agama ini, ya kalau saya perhatikan itu otaknya itu bermasalah sekali gitu ya. Kemudian kalau misalnya nih sedikit saja mengkritik agamanya akan marah-marah nggak jelas. Padahal awalnya kita ngomong agama kita itu paling logika, agama kita paling masuk akal. Nah, ketika diuji apakah agamanya itu logika masuk akal, biasanya kita akan marah-marah. Kok kamu protes agama gue? Kok lu menghina agama gue? Jadi kita biasanya langsung playing victim. Kondisi orang mabuk agama seperti itu. Jadi orang yang membela Iran itu mereka nggak ngerti geopolitik, nggak ngerti data gitu, boro-boro baca data, wong kota saran juga diisi sama duit gitu, saking malasnya membaca gitu. Orang yang ngerti geopolitik itu yang minimal rajin membaca gitu. Minimal jangan bawa-bawa agama gitu.
Lalu kenapa saya bahas agama? Justru karena warga Konoha itu sedikit-sedikit bawa agama, makanya saya bahas ini atau memisahkan ini dengan agama. Itu alasan kenapa negara maju itu sekuler. Supaya apa? Supaya memilih pemimpin jangan ada bias agama. Ya, kemudian hal-hal seperti ini ya, jangan ada bias agama gitu ya. Ya, kita membela Iran itu karena seagama. Gak ada alasan lain ya. Karena kemanusiaan dari Hong Kong, tai kucing kemanusiaan. Di negeri ada banyak perang tuh, Afrika banyak perang karena nggak seagama dengan kita, nggak seiman dengan kita, nggak bela-belain tuh. Ya, nggak ada alasan lain selain karena seiman. Karena saya mengalami sendiri. Saya dulu mantan mabuk agama gitu. Saya, kalau boleh jujur gitu, saya tahu kondisi orang yang mau agama. Saya sadar dari pemicunya apa gitu ya. Pemicunya itu karena terjadinya insiden Ahok versus Anies. Dari situ saya sadar, guys. Ya, sebenarnya awalnya memang saya sudah, waktu saya kuliah saya sudah menyadari ya, oh ini nggak bagus ya. Oh ternyata saya itu mabuk agama. Tapi puncaknya itu pas insiden Ahok versus Anies. Dari situ saya melihatnya. Saya tidak membela siapapun di sini, baik umat Kristen maupun umat Muslim, ada juga yang mabuk agama. Persoalan jumlahnya banyak atau tidak itu masalah belakangan, tapi ada ya, umat Kristen juga ada yang mabuk agama kok. Berkali-kali saya mengatakan dulu di Eropa pernah terjadi itu ya, kasus mabuk agama, gereja-gereja mengatur ekonomi, mengatur semuanya ya, mirip-mirip seperti di Konoha ya. Kita tuh nggak pernah baca sejarah, sehingga apa, sehingga kita dihukum oleh sejarah. Kita malas membaca, sehingga apa, sehingga dihukum oleh sejarah ya. Kemudian selain itu, kenapa Trump itu menunda serangan terhadap Iran? Apa alasannya? Alasannya itu karena MBS dan kawan-kawan mohon sama Donald Trump. Kenapa? Karena takutnya harga minyak gila-gilaan gitu ya, melonjak dan lain sebagainya ya. Ini berhubungan dengan harga minyak. Kemudian apa alasan lain? Ya karena saya harus mengakui bahwa negara-negara maju itu ya bisa saja mereka ya, disclaimer ya, saya tidak mengatakan ini fakta yang sebenarnya. Menurut keyakinan saya, bisa saja mereka hidup dari konflik. Bisa saja mereka hidup dari konflik yang terjadi di Timur Tengah. Ya. Jadi konflik ini jadi mata pencaharian. Ada seperti itu. Ya, tanpa kita sadari. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sahamnya naik, penjualan senjata naik ya. Jadi di balik semua ada industri senjata yang kipas-kipas duit gitu ya. Kalau misalnya mau katakan, lah nggak adil dong, tuh Iran menderita, oh Palestina menderita. Emang ada keadilan di dunia ini? Nggak ada. Nggak ada, guys. Nggak ada keadilan. Makanya ya, Iran itu dulu jangan ngancam-ngancam Amerika gitu ya, ngata-ngatain Amerika gitu ya. Kalau misalnya mengatakan, oh dulu kan Amerika jahat dan lain sebagainya, bla 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 ya. Emang ada orang di dunia ini yang tidak jahat? Semua negara itu pasti ada orang jahat gitu. Apakah Amerika selamanya jahat? Nggak juga. Apakah selamanya Iran itu jahat? Nggak juga. Ya, jadi Iran itu terlalu mengglorifikasi gitu ya. Terlalu mengatakan bahwa Amerika itu salah total gitu ya. Amerika itu sesat dan sebagainya. Konoha juga kan tidak mengakui budi daripada Amerika. Kita termakan budi sama Amerika. Apa itu? Kalau Amerika tidak memperbarui Jepang, kita tidak akan merdeka. Kalau Amerika tidak menggertak Belanda, kita tidak akan merdeka. Lalu bagaimana dengan bambu runcing? Saya tidak mendiskreditkan bambu runcing di sini ya, tapi menurut keyakinan saya, kalau bambu runcing itu bisa mengusir penjajah, kenapa harus nunggu 100 tahun? Kenapa harus nunggu 350 tahun? Ya, itu dari sudut pandang warga Konoha. Kenapa? Kenapa kita nunggu sampai ratusan tahun dijajah gitu? Kenapa? Kenapa tidak di hari pertama kita menggunakan bambu runcing? Pada faktanya yang jarang kita pahami itu, ternyata orang-orang Belanda itu disambut kok ya, waktu pertama kali datang ke Konoha, disambut. Karena Konoha dulu perang antar kerajaan. Konoha perang antar kerajaan, guys. Perang satu sama lain. Sehingga kerajaan-kerajaan di Konoha itu minta tolong sama Belanda. Jadi dari sudut pandang Belanda, mereka tuh nggak menjajah kita, guys. Lah, kok kalian ngomong kita penjajah? Kita kan berinvestasi, bukan menjajah. Kita bangun gedung, ya, bangun kota tua, bangun rel kereta api, bangun jembatan dan sebagainya.
Ya, dari sudut pandang orang Belanda, mereka itu bukan penjajah. Ya. Jadi penjajahan itu kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Nggak boleh hanya dari satu sudut pandang. Nggak bisa ya. Jadi kebencian kita terhadap Israel, kebencian kita terhadap Amerika karena dipengaruhi oleh ayat-ayat kitab suci sehingga kita membenci Amerika, membenci Israel. Awalnya kita membenci Israel karena Israel itu dibela oleh Amerika, lalu kita membenci Amerika. Iran juga seperti itu. Awalnya mereka membenci Israel karena Israel itu dibela oleh Amerika, sehingga Iran membenci Amerika. Apakah ini ada hubungan dengan agama? Yes. Yang bawa-bawa agama siapa? Bukan gue. Ya, Iran yang bawa-bawa agama, bukan gue. Menurut gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.